Yaitu ada power damage area of effect-nya. Untuk sekarang bedanya adalah mereka hanya mengandalkan individual damage yang mungkin masih akan disokong oleh Cecilian yang pertama. Yang kedua dengan Brody. Nah, Brody-nya mau nggak mau harus maksimalin mark atau stack-nya. Dan di sini poin utamanya adalah berarti single target elimination. Siapa kira-kira yang bakal diincar sama Arar Kyoshi? Atau jangan-jangan emang Baxianya Finn ini mau diambil lagi aja, pick off lagi aja gua. Nggak apa-apa. Oke, berarti ini dia individual karena ketika dari tim Aura menggunakan Fanny Kabuki itu bisa nge-pick off siapapun dengan cepat, walaupun ke-pick off 1 atau 2, Arakyoshi nggak kehilangan daya dobrak untuk nabrak. Iya, karena apa? Karena ya setidaknya cut slot itu kan cuma satu targetnya. Dia bukan area of effect kayak Link dengan Tempest of Flame. Jadi akan kita lihat akan seperti apa setup-nya. Apalagi mungkin akan dirusin sama Baxia untuk Fanny-nya saat ini. Oke, ini adalah game terakhir dari Araki dan juga Aura. EPL Arena minta tepuk tangannya dong. Alright. Game ketiga untuk match terakhir hari ini. Dan dengan draft yang benar-benar mengejutkan juga. Seperti di game pertama bakal ada Fanny yang langsung dipakai oleh Kabuki. Dan bahkan Godiva bermain cukup rusuh di sini. Balik lagi Martis dengan Mortal Coil-nya. Masih bisa dapatin imun. Dan bahkan masih bisa untuk bergerak bebas. Dan masih bisa untuk mengontrol dirinya. Tapi balik lagi juga ini kalau ngomongin soal draft nih. Lihat yang dilakukan oleh Aura dan Kabukinya langsung maju ke depan. Energinya sekarang Finn yang mungkin menjadi korban revitalize, tapi tampaknya di sana energi sudah mulai habis. Ditabrak begitu saja Finn. Where are you going? Dan tampaknya dia tidak akan bisa berhasil dalam First Blood. Diamankan oleh seorang Hai. Oke, ini kalau gue bisa bilang Profesor KB terlihat poros di arah seorang Clay. Tapi ternyata memang semuanya nanti akan memiliki damage pada waktunya. Iya, Dan dari Aura Bayer, ini untuk sekarang ini adalah saat yang tepat untuk mereka menabrak selama Arar Kyoshi belum memiliki damage maksimalnya. Masalah utamanya juga Albert membutuhkan uang kan untuk mendapatkan item-item kritikal. Karena sekarang kan Link ini butuh banget item kritikal. Dan lihat yang di sisi lainnya Kabuki. Mau tidak mau diambil terlebih dahulu. Lihat Kabuki dan mengesan 2 miliar hilang. Set hilang Bung Cornet. Gila, dari arah base dan langsung ke arah satu orang. Walaupun Fluffy tadi untuk saja masih bisa disecure untuk Finn-nya atau orange buff dari miliknya Kabuki. Dan kita lihat di sini sudah level 4 dari Albert. Sudah ada Tempest of Blade tapi tidak ada purple buff yang masih 7 detik lagi akan muncul. Tapi tampaknya Kabuki mencoba untuk dapetin level keempatnya. Sudah mulai dibuka. Dan bahkan ada Golden Pathway-nya Tempest of Blade yang menimpa teman-teman juga ada di kita lihat saja paling itu saja turtle-nya oleh seorang Albert. Dan bahkan diamankan di trade dari turtle-nya. Dapetin 1 Albert. Kabuki tidak ada energi, masih bisa cabut ke belakang. R7 mencoba untuk menempel, masih mencoba untuk cabut dan masih bisa untuk bertahan. Tapi langsung lagi 1 orang ter-shutdown dari tim Arar Kids. Decimate Godiva langsung menancap ke arah jantung dari seorang Finn. Tapi untungnya satu hal, purple buff dari Link tidak tergores. Betul. Purple buff dari Fanny juga tidak tergores. Iya, tapi permasalahan utamanya adalah lihat Albert bagaimana dia struggling banget di sebuah team fight yang skemanya terlalu besar di sana. Ada satu Mortal Coil yang sangat mengganggu dari Godiva dan itu langsung men-take down karena Albert karena dia udah gak punya Tempest of Blade. Jadi timing dari Tempest of Blade di sini kayak jadi hal yang paling penting lah. Apalagi kita tahu sekarang Finch Poise itu cooldown-nya dinaikkan sampai dengan 20 detik. Oke, tapi bukan hanya itu aja, lihat di arah bottom lane pun bakal coba di-poking sedikit demi sedikit. Skylar mau nggak mau dia harus benar-benar farming karena dia salah satu tombak kedua selain Albert. Albert bisa menuju ke arah belakang Vesagar, tapi nanti sisanya frontliner dari tim Aura Fire yang bisa mempoking dan bahkan bisa menumbangkan adalah Skylar. Tapi di sisi sebaliknya kita lihat Hai dengan bermain objektif, bermain dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru, dan Kabuki again and again akan mentarget Clay dengan mudah ke arah belakang. Yes, benar sekali. Menargetkan ke arah seorang Clay yang kita tahu juga Fanny masih bisa untuk langsung dengan menggunakan skill kabelnya menjangkau player-player dari arah Kyoshi. Bahkan kita lihat di sini Godiva, diganggu terus Mortal Coil dan terpaksa digunakan satu retribution-nya. Mencoba langsung membersihkan ke belakang, tapi lihat Fanny-nya, Kabukinya akan sedikit miskabel dan langsung maju ke depan. Tempest of Blade digunakan sedikit, lihat Kabukinya berhasil langsung cutthroat dan langsung dapetin 1 point kill terhadap seorang Albert. Oh my god, Albert tercutthroat, tapi lihat di arah top lane sana dari seorang Seven masih coba untuk mengamankan laning phase-nya, mencoba untuk membalikan keadaan, tapi ternyata bisa dibilang Kabuki kali ini agak lebih beruntung karena dia memiliki high di arah turtle. Purple-nya terbuka juga, mungkin kemungkinan
berusaha mengadu retribution. Pengen di depan sana. Skylar telah memberikan sedikit informasi, tapi nampaknya Albert memilih untuk mundur. No contest. Benar, lihat Glorious pathway-nya. Perfect banget gak sih? Perfect banget, bagus banget untuk menutup jalan dari anak-anak RR Kyoshi melewati atau menyeberangi untuk datang ke arah turtle pit-nya. Itu kalau misalkan nempel sedikit aja, slow effect masih udah bakal kena. Oke, tapi lihat di sini Albert Oh. bahkan tidak berhasil mendapatkan miss. retribusi terhadap goldnya. Buff gold di arah bottom lane hanya mendapatkan dari seorang Greenland damage yang diberikan Skylar terperangkap pada Blazer Godiva. Dan bahkan hilang di depan sana. Kabuki. Mencoba membalikan keadaan Albert. Mencoba struggle. One by one situation again and again. Dan kali ini memilih untuk mundur Kabuki. Gila. Pertarungan antar dua MVP top classman standing. Kabuki versus Albert. Benar-benar sabar banget dan melihat indikator dari energi Fanny-nya tidak memungkinkan untuk dia dive ke arah turret. Dan dia memilih untuk cabut ke arah belakang. Dan gak cuma itu, dia tuh cuma ngebadanin agar apa? Agar nantinya Hai benar-benar free di lini belakang untuk memberikan healing damage ke arah turret yang di arah bottom lane. Untuk saat ini, lihat bagaimana di arah bottom lane-nya. Mereka benar-benar optimal banget mendapatkan gold dengan sangat baik. Dan bahkan melihat dari potensi kali ini, Albertnya masih membutuhkan tempat farming yang lebih banyak. Karena ini Hai-nya langsung change lane sama Fluffy. Alright, lihat change lane yang sangat mahal karena Fluffy udah standby on position di arah turtle berikutnya. Kabuki, dia ternyata ketika adanya Clay yang gak terbuka posisinya sama sekali, gak kelihatan, dia adu aja siapapun yang ada di depan. Dihajar dan ini Clay terlihat dan bakal lihat ditarik kembali. Clay masih selamat. Gak ada purple buff soalnya. Gak ada purple buff, Gak ada energi. manipulation, langsung Glorious pathway. Fluffy mencoba masuk ke arah seorang R7, mencoba untuk memecahkan satu buah turret di tengah. R7 masih bertahan dan bahkan sekali lagi pukul mundur. Di zoning out oleh seorang Godiva. Zoning out yang sangat manis di arah top lane sana membuat seorang sekarang harus kehilangan lagi momentum di laning-nya. Yes, objektif demi objektif dilakukan oleh teman-teman dari RR Kyoshi maupun dari Aura Fire. Karena turtle yang ketiga mulai muncul, tapi tampaknya sudah 1-2 turret milik RR Kyoshi sudah runtuh. Dihancurkan oleh anak-anak Aura. Dan bahkan kita lihat ini dia untuk turtle yang ketiga. Tidak ada purple buff. Tidak ada energi dan terpaksa dari Fanny-nya harus pulang mengisi energi. Dengan cepat atau tidak? Ini sudah pulang. Ini sih kalau bisa dilihat dari tim Aura Fire, mereka menang banget dari dobrak, damage-nya juga besar. Yang harus dilakukan adalah R7 men-zoning out seorang facehugger. Fanny. Mau tidak mau. Kita lihat di atas. di arah top lane ada one by one situation. Fanny versus melawan Kabuki. Lover sarapan memory dan Sangkar. Kali ini terpoinkan retribution of point. Kill didapatkan Kabuki. Berhasil mendapatkan satu buah poin, tapi lihat di arah belakang bottom lane. Bagaimana ditukarkan? One manipulation. Albert struggle. Seven retribution on point. Albert mid point. Langsung kabur. Gak berapa menit terjadi. PN bakal coba ditinggalkan begitu saja dan selamat. Fanny Kabuki is coming. What? Tapi ternyata Cyclone Eye. Cyclone Eye. Cyclone Eye. Bisa dibilang Cyclone Eye, Save the save the day. Tadi gue pikir kayak Steel Cable menembus ke tembok berikutnya. Enggak. Cyclone Ice itu. Dan bahkan itu benar-benar di momen yang tepat agar menyelamatkan nyawa dari R7 dan juga Finn-nya. Jadi tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Dan bahkan dengan turtle yang diamankan ya, ini akan ngereset bahkan ngebeli waktu sedikit agar R7 bisa Ini match pecah banget sih. Ini match pecah banget. Lihat. Dan bahkan ini ada head to head di mana Kabuki versus Skylar. KDA dimenangkan oleh seorang Skylar di sini. Tapi di sisi lain kita lihat Kabuki udah mendapatkan purple buff-nya kembali. Aku nggak tahu kenapa. Ini mungkin salah satu momen di mana lihat. Albert benar-benar struggle Bung Oren. Lihat mau dilawankah atau tidak. itu tuh, tadi tuh. Kabuki melawan Albert. Satu melawan satu. Siapa seru yang akan banget menjadi MVP di season ke-9. Masih mencoba untuk mencari timing yang tepat. Dan bahkan di arah mid lane-nya 4 melawan 4 Fluffy sudah mulai bertemu. Dan bahkan kita lihat dari bottom lane-nya Kabuki bertemu ini dengan dia. Albert. Satu melawan satu. Masih sabar menunggu. Sudah mulai maju. Tapi kita lihat kabelnya agak sedikit miss. Membuang cukup banyak energi dan tidak memaksakan untuk team fight. 1 melawan 1 di bawah. Gila, gue excited banget. Gue pengen lihat tuh top klasemen MVP standing adu by one mekanik di arah bottom lane. Tapi lihat di arah mid lane mereka masih Bajihaku. Dan lihat ternyata one manipulation. Flicker apa Kabuki karena belakang Clay bisa digerakkan bahkan. Clay hilang. Gak peduli apapun yang terjadi. Finn akan menjadi pilihan kedua. Albert masih jauh di arah bottom lane. Dan bahkan Finn menerima semua damage yang diberikan. Lagi dan lagi.
lagi Clay menjadi target utama. Dan bahkan Albert di sini nggak bisa bantu lebih banyak karena yang harus dia lakukan adalah mendorong landing phase-nya. Dan yang tadi dipertanyakan sama Bung Kornet, tidak ada sisi power yang pasti. Jadi Yes, teman-teman itu RRQ dia. membuat Clay-nya ketika sudah mengeluarkan flicker, dia akan menjadi target operasi dari Kabuki dengan steel cable-nya. Langsung on point dan bahkan cut shot-nya benar-benar memberikan dealing damage yang tinggi. Plus heptasif, ingat ada slow effect di sana. Sejauh apapun kamu berdiri selama masih ada di visionnya seorang Ya. Fanny bakal dijangkau begitu saja sama Kabukinya. Dan itu yang terjadi di arah mid lane. Kita lihat untuk team fight berikutnya. Apa yang harus dilakukan sama Nana Kargoshi? Karena ini juga menurut gua tadi sempat di-distract sama pergerakan dari Albert yang langsung ke arah bottom lane dan mencoba untuk memecah konsentrasi Kabuki yang langsung dari mid lane jalan ke arah bottom lane. Kalau menurut aku 3-2 sih mainnya. Oke, Iya. 3-2 split 2. Iya, karena menurut aku ketika Albertnya di sini udah punya dealing damage yang cukup, apalagi dengan Windtalker dan menuju ke arah Berserker Fury, ya dia butuh split push untuk power tambahnya, karena ketika 1v1 sama Fanny, dia nggak sanggup untuk melawan Fanny-nya. Oke, tapi Lord tercolek. Finn udah memberikan sedikit sinyal Buat untuk Fanny-nya, menabrak, tapi ditutup. R7 Albert is coming. Retribution on point. Albert save detik. Tapi Fanny masih mau lebih ditabrak dan hilang. Astaga, sesuatu yang tidak perlu dipaksakan dan bahkan kehilangan seorang Kabuki satu death pertamanya dan bahkan kita lihat di sini 4 melawan 5 dan bahkan hanya hati-hati terlalu depan dan lagi-lagi Albert save the day Ya kan? dengan menggunakan Kalau satu sendirian, retribution-nya. kalau sendirian Albert nggak bisa melakukan banyak hal, tapi kalau satu tim itu yang terjadi. Oh my god, lihat permainan yang luar biasa. Albert tiba-tiba datang dengan retribution-nya. Dan again, Stinger Barat is coming. Tandanya confidence yang didapatkan Albert setelah zoning out yang dilakukan Godiva. Kali ini kembali lagi Profesor. Iya, ini melihat adanya satu pergerakan retribution yang sangat on point dan bahkan Albertnya hadir dengan item kritikal yang lebih ready, makanya Kabuki harus lebih berhati-hati, apalagi kalau seandainya quantity dari RRQ terlalu banyak. Oke, kuantiti terlalu banyak. Tapi lihat purple Linknya buff-nya. mau ngambil, Purple buff-nya, Bu yes, diambil sama Link dari seorang Albert. Dan harusnya ini sudah disadari oleh teman-teman dari Aura Fire karena Flavinya melihat dari Albert sudah mengamankan satu purple buff dan bahkan Cecilian-nya yang mengamankan purple buff dari seorang Albert. Tapi Oke. Kabuki mencoba untuk nge-steal tapi nggak bisa, nggak berhasil. Dan masih bisa untuk survive barusan. Cabut lagi ke arah base-nya. Dua-duanya menggunakan metode tanpa purple buff. Aku bukan apa-apa. Dan di mana kali ini dua purple buff dia mengganti Maraki Oshi lumpuh dari Kabuki. Tapi ingat, Kabuki walaupun gak punya purple buff, dia masih bisa untuk menculik Clay. Nah, masalah utamanya juga split push harus diperhatikan sama RRQ karena kalau misalkan 1v1 situation kayak yang aku bilang tadi, Albert harus berhati-hati karena untuk sekarang Vince Poise-nya itu lama banget, 20 detik, dan Kabuki ini tinggal manfaatin aja gimana dia punya mirror power di arah top lane. Tapi R7 adalah salah satu penjaga di top lane, dan lihat dia link critical damage. Yes, link critical damage, Windtalker first item, tapi lihat Finn di depan sana, damage dari Poki lihat. Hai, tapi lihat dia harus mundur karena damage yang nggak mungkin bisa ditahan lebih lama lagi. Kalau dia disumbangkan ini akan jadi berbahaya. Clay memunculkan wajahnya, RC di depan sana, seorang diri mencoba untuk menggocek melakukan makro gameplay yang akan ada mirroring, tapi lihat Godiva berada untuk menjaga pergerakan purple buff yang dimiliki dari seorang Fanny Kabuki. Enggak cuma itu sih, Clay dan Skylar dia sudah selesai dengan anti kuiras. Artinya di sini untuk RRQ Hoshi mau nongol kayak gimana pun, mau disamperin Fanny, mereka nggak bakal takut, mereka nggak bakal di take down. Oke, dia bakal Dipaksa berantem. di fight dan bahkan kita lihat juga di sana dari Fanny-nya masih mencoba untuk fokus terhadap purple buff di range mata pilihan. Second claw-nya sangat bagus untuk gerak 3 dan bahkan Fidel sekarang dengan dia makin begitu saja lihat dan setelah Fanny-nya dapat di buff-nya. Silcapper dan bahkan Castron-nya 1, 2 dan bahkan Fanny-nya masih survive, masih bisa hidup dan langsung menembakkan 2 pemain dari Argosi. Kabuki freestyle is back. Kali ini lihat Kabuki still survive. Dan bahkan Albert benar-benar berada di posisi yang tidak cukup baik. Purple buff-nya bakal coba diambil dan bahkan masih bisa diselamatkan. Kabuki kembali ke lane of down. Lord sudah berada di posisi bottom lane. Lihat permainan dua MVP kelas standing luar biasa. Luar biasa. Ini inhuman sih Kabuki. Dia nggak tumbang loh di situ. Gila berapa kabel itu? Nggak tahu. Mau 12 kabel dia lempar kan nggak masalah kayaknya. Tapi untuk sekarang dari posisi 2 tukar 0, artinya RRQ harus ngereset dan nggak boleh kalau seandainya mereka ke top lagi. Silcapper lagi-lagi berapa kabel itu langsung lompat Fanny-nya. Dapat itu point kill. Kabuki tapi kita lihat Albert dia juga dapetin satu tempat top lane dan masih bisa cabut lagi. FBL Arena mana suaranya? Tangannya. Wow. Gila. Ini benar-benar gila, men. Ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Pertandingan 2 MVP
lihat standing yang benar-benar bisa memberikan perbedaan yang luar biasa. Lihat Sangat luar Kabuki biasa. datang ke arah jungle hierarchy, melihat semuanya sunyi, itu pertanda tidak baik-baik saja. Dia memilih langsung mundur tarik ke arah belakang, tidak mau terpick up, dan bahkan dia tidak ada sedikit greedy pun kemarin. Yes, dan bahkan Albertnya juga melakukan hal yang sama. Dia Vince Voice, dia incer lagi ke arah facehugger ya, tembak sobre dan dia cabut lagi. Yes, kabur. Incer ke arah hard carry dari mid lanernya dan langsung cabut lagi, mengamankan posisinya. Gila, men. ini seru banget. Nggak mau cuma facehugger di sini yang mungkin akan diincar sama Albert, dan Albert dengan dealing damage-nya lihat critical Oh, chance. BOD bro. Iya, Blade of Despair, dia udah BOD, Blade of bro. Despair dan bahkan critical chance yang mungkin akan ada di atas 100%. Ini akan membuat Mau ditabrak, link-nya mau ditabrak, mungkin mau akan ditabrak. sangat kuat Conceal. sekali. Oh, terlambat. Tapi nggak ada target. Ternyata lihat sedikit yang dilakukan oleh tim Aura Fire, mereka sedikit terlambat bermain, mencoba untuk masuk ke dalam, tapi ketika dia masuk tanpa adanya Kabuki pun nggak bisa. Kabuki masih terlalu jauh, dan Lord kali ini akan menjadi pancingan. R7, lagi dan lagi. Bahkan seorang Uranus pun nggak bisa masuk ke belakang kalau bukan Albert, Bung Cornet. Yes. Lihat dari kedua assassinnya bertemu Oh, lagi top lane, mungkin di top arah lane. top lane. Top lane, Masih kamera, bertemu, lihat top kamera, lane. tolong, halo. Halo. Sudah mulai bertemu Kabuki. Cabut lagi ke arah belakang. Mencoba untuk menahan energinya dan bahkan mencoba untuk Gila. mencari informasi lebih karena Harus dari armor kedua sih. tim masih bisa untuk melakukan split push. Apakah ini akan berubah dari item hybrid akankah full tank, kita nggak ada yang tahu. Ya, Kabuki Karena ya butuh banget Blade Armor karena lihat tadi dealing damage kritikal terlalu tinggi. no, dia mencoba untuk melakukan clear. Lihat adanya Albert, pancingan maut kali ini akan didapatkan, dan bahkan lihat Kabuki. Oh my god, Kabuki still survive. Freestyle by Tapi lihat, Kabuki. dia balik lagi ke lane. Dan masih bisa untuk bersihin lagi minionnya. Benar-benar mencoba untuk tidak terburu-buru ke arah Lord atau mungkin ke arah split push ya. Tahu nggak? Yang ada di ekspektasiku, aku berharap ini adalah game 30 menit. Ya, War aja terus nggak apa-apa 30 mari, menit. mari, kita Hari habiskan. 30 menit, 60 menit is okay. It's Fine. okay, Let's go, man. Di kolom komentar langsung hashtag respect-nya diramaikan. Karena ini kedua tim benar-benar bermain dengan luar biasa. Dan bahkan para memori masih didapatkan. Real world Flavi manipulation. terperangkap, tapi lihat di arah belakang Kabuki. Terkena stun. Harus mundur. Albert, Dikejar oleh Albert. tanpa adanya satu power membawa terkejar sampai menjadi pilihan Sadria utama. diincer. Sempat komplain. Berhasil mendapatkan seorang Pentagon dan bahkan dapat kill. Oke, Berdia. triple kill. Dan bahkan Gorima menjadi pilihan utama. Hilang ini bencana. Oh my god, 4 point kill dari RRQ Ozi dan hanya tersisa Kabuki sendirian. Masih ada 12 detik dari seorang Fluffy bakal di tapi kita lihat di sini Albert. Oh my god, RRQ Ozi. Oh my god, say what the legend about. Ini bencana. RRQ Ozi memwipe out dan this is it. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa terjadi. Tidak ada minion. Fluffy Tidak ada dengan minion. satu. Dan bahkan Bersihkan. Fluffy harus hilang lagi. Lihat minion yang mulai bergerak. 4 detik. RRQ Ozi 4 detik dan tidak jadi. Tidak jadi, masih bisa di-defend, masih bisa ditahan. What the heck, bro? Wow, masih Aura belum bisa Fire. diselesaikan. Aura Fire menolak untuk kekalahan di game yang ketiga dan bahkan reset begitu saja karena apa? Karena Araki Hoshi. Mereka minionnya tidak masuk ke dalam base-nya dan tidak jadi end untuk saat ini. Wah gila. Gameplay yang dimainkan bahkan langsung reset dengan cepat. Araki Hoshi mengamankan Lord untuk kali ini. Gak Dan jadi bahkan bencana. mungkin ini tipis banget. Mereka nggak mau Lord yang ke-18. Mereka mau enhance Lord. Yang penting super minionnya berjalan dari 3 arah yang berbeda. Mereka Yes. gak jadi bencana bro. Masih Bro. belum jadi bencana, masih belum bisa dipadamkan tampaknya api dari Aura Fire. Walaupun tampaknya di sini akan menjadi keuntungan untuk RRQ Hoshi karena mereka mendapatkan Lordnya. Tapi tampaknya dari purple buff Kabuki masih bisa di-secure. Dan mungkin akan menjadi split push untuk anak-anak RRQ Hoshi untuk team fight berikutnya. Oh, tapi ternyata di arah top lane dipaksa one by one Kabuki situation. melawan Albert. Kabuki versus Albert. Albert masih bisa pertandingan. Too much minion. Oh my god, tapi ternyata Tas dilakukan oleh sang Albert. oke, one manipulation telah dikeluarkan. Berhasil didapatkan satu. Dan bakal lihat di sana. Skylar. Kabuki masih di Skylar sana. sekarang. Skylar. Revitalize today. Tanaman memori tidak bisa diapa-apakan. Dan bahkan Kabuki masih bisa bertahan. Dan di arah asli. bottom lane. Lihat, best turretnya sudah hilang, Bung Cornet. Oh wow, ini benar-benar pertandingan yang sangat panas Gila. dari kedua tim untuk mendapatkan
satu playernya yang akan menjadi MVP dengan poinnya pasti akan bertambah dan pasti mereka juga mengincar untuk top klasemen. Gak cuma itu. Wah. Ingat, kalau seandainya RRQ Hoshi mengamankan game Yap. ini, ada kemungkinan 100% mereka akan ada di top 2. That's Dan right. itu adalah upper bracket. Dan itu That's adalah right. sebuah keuntungan That's yang right. diinginkan juga sama Aura Fire. Lihat semua itemnya sudah perlahan-lahan jadi 6 item. Immortality harus sudah diamankan. Respect terhadap Immortality mungkin bisa menjadi kunci untuk di late game kali ini. Karena udah mulai masuk late game. Satu kali tumbang, bisa 1 menitan. Wah, Alright. Sama-sama menuju ke arah purple buff masing-masing. Tapi tampaknya di sini dari arah Kyoshi juga ada 1, 2, 3. Yang bahkan bermain dengan sangat secure di sana untuk mengamankan purple buff ya. Semakin banyak orang di sana, semakin berat juga untuk dapetin purple buff ya. Tapi keluar pathway dibuka, Fluffy di arah paling depan. Kabuki tetap fokus untuk dapetin purple buff yang diamankan. Oleh seorang Albert, tidak ada purple buff lagi dari seorang Fadinya. gila Retribution Albert. Wah, gila. Albert manusia setengah link. Kali ini lihat berhasil mendominasi lagi, membalikan keadaan struggle di awal, bahkan kill points-nya dari arah Kyoshi masih tertinggal. Walaupun goldnya mereka meliding sampai 9.000 sekalipun, mereka belum bisa untuk bisa menumbangkan permainan tim Aura. One by one Gila, situation, again and again, mencoba membalikan keadaan, lihat tapi lifesteal yang didapatkan masih cukup kencang. Dipancing-pancing dengan recall tas-tas di sana. Wah. Dan masih bisa untuk menahan lagi. Karena ini adalah detik-detik atau menit-menit yang cukup berbahaya karena Lordnya sudah evolve di menit 20. Sudah semakin menyakitkan, plus ada pasif tambahan juga dari Lord dan yang ini akan mencoba. Pasti ini bakal menjadi berat pushnya ketika sudah dapat lihat tidak adanya purple buff. Tapi lihat setengah HP, 50% darah. Ini kalau kata teman gua nih, Anjwa, sakit nian. Benar-benar bisa memberikan damage yang besar, tapi lihat dengan ada purple buff yang ada di arah cepetan belakang. nggak sih? Enggak, dia kira dia masih lanjut, tapi Albert memilih mundur karena purple buff-nya up. Purple buff-nya Oke. up, dia tarik, tapi itu speed Alright. calculation dari seorang Fluffy, bro. Iya, balik lagi. Ini tarik ulurnya udah rapi banget karena RRQ Hoshi tahu flicker? timing untuk flicker. purple buff-nya. Jangan lupa. Oh, Wah, flicker. ini 2 kali di posisi yang sama untuk dapetin purple buff ya. Tapi tampaknya di sini harusnya Kabuki masih bisa untuk dipaksa. dapetin. Masih ada retribution dan langsung diamankan oleh Vaninya. Kali ini retri sudah dipakai oleh Vaninya. Mau dipaksakan perang atau tidak? Mau ditutup. Mau dihajar atau tidak? Dan tampaknya dilepaskan begitu saja. Lord Evolve-nya jatuh ke tangan Araki Hoshi. Lord sudah dewasa. Itu dia, Ini itu bisa dia, bikin dan itu dia. kecewa. Satu yang harus kita perhatikan. Yes. Clay. Dia harus nempelin Lordnya karena apa? Karena ada efek pasif dari Lordnya. Tamparannya. Tamparannya, Tamparannya. petirnya. Yes. Yang nantinya akan sangat mengganggu sekali ketika dia berada di samping Lord Evolve. Bung Oren. Saat ini. Kita lihat di sini. Oh, tapi lihat Skylar nggak ditinggalin sendiri. Clay-nya. Clay-nya ditutup para Skylar. Setidaknya ketika Oh, mendekat jadi di-stun. kacau. Iya, di start. Tuh. Wow. Lihat permainan kali ini. Lihat Clay sudah menempel Profesor seperti Pulang, apa ini yang dia. kamu minta. As you Ini wish, dia, Profesor. ini dia. Ini dia. Ini dia. Lord Awas, tamparan awas. kerasnya. Dapatkan kontak dan bakal lihat petirnya. Dan saya berdara belakang. Fokus ke arah turret dari Albert. Dia nggak bisa apa terjadi. Turret telah dipecahkan. Damage dari seorang Clay terlalu besar. Seorang member dikeluarkan. Immortality. Bakal lihat Pecah. Kabuki masuk ke arah belakang dan belum bisa mendapatkan apapun. Yes, masih mencoba untuk mendefend Lordnya. Lihat Aura Fire tidak mau dipadamkan begitu saja api asmaranya. Masih mencoba untuk ngedefend besarannya dan lihat kedua tim pun juga tidak mau memaksakan langsung nge-end. Tapi lihat mereka berhasil merapikan laning mereka. 3 lane didorong secara bersamaan. Tidak ada Albert kali ini tertangkap Kabuki. Dapatkan bisa cabut lagi. kali ini masih coba dibalikan keadaan Revit Slide. Lihat damage dari seorang Clay. Gak bisa Lord tembus pathway, kembali. Dan bahkan Kabuki hanya memberikan sedikit sat-sat yang tidak menimbulkan hasil maksimal. Yes, masih bisa di-defend dan masih belum mau pulang dari kedua tim. Oke, Pelarena tepuk tangan lagi dong. Let's go. Ini dia match yang kita tunggu-tunggu. Match selama apapun asalkan ada team fight yang benar-benar apa-apa. bikin kita Terus-terusan. deg-degan. It's okay, man. Besok gue ke Sampai KSMD. habis suara kita pun bodo amat, bro. Urusan belakang, Urusan suara belakang, habis. bro. Besok MDL gas terus, ya kan? Oh, Fire lawan RRQ
Hoshi juga, dan kita juga loh bertiga yang bertugas pada saat itu melihat poin pertama yang pecah dari RRQ Hoshi ternyata ke arah Aura Fire. Alright. Dan satu sama, game ketiga juga untuk saat ini. Oke, tapi lihat di sini udah ada Lord muncul kembali. Jin, Flavido punya dan bahkan Hai di arah belakang. Berikan damage yang cukup sakit. Para pemain dari tim Aura Fire mereka mencoba untuk menyelamatkan. Lagi, Flavi membuka Guard Pathway untuk menyelamatkan Purple Bomb yang dikejar oleh Kabuki. Fokus buff-nya bakal dipaksa tapi gak bakal dipakai Retribution karena mereka akan melakukan kontes. Mereka akan melakukan team fight. Albert pun gak bisa masuk karena apa? Kalau Albert masuk dan paksa dengan Retribution, mereka akan kehilangan momentum dengan Lordnya. Oh, dan Lordnya dibawa ke arah bush dan tidak terlihat. Yes. Retribution-nya dipakai atau tidak dari tim RRQ. Dan apa yang akan mereka lakukan, mau tetap paksa atau tidak, karena kita lihat di sini kayaknya mereka akan mencolek ke arah Lordnya tanpa mungkin. Mereka tidak tahu kalau Kabuki masih menyimpan Retribution dan Dragon Cable. Dia terbang mencoba untuk mengincar ke arah belakang, masih mencoba untuk direset kembali, tidak mau dipaksakan. Goodie sekarang masih mencoba untuk cabut lagi, enggak mau dipaksakan, masih ada Immortality. Distan lihat sat 2 miliar. Kabuki memilih untuk mundur terlalu cepat. Di reset lagi. Masih ada Revitalize. Yes. Masih bisa untuk bertahan. Godiva Sakaratul Maut, tapi lihat landing phase-nya. Tapi lihat Super Minion-nya. Super Minion di arah bawah, akan lihat menjadi itu. distraction. Menjadi timing untuk tim para Yoshi. Oh, shit. Aura Fire memberikan sedikit informasi. Ditarik, Di-reset lagi. di reset karena ada Cloud Di-reset Pathway. lagi. Mereka masih mau dapetin satu dulu, Bung Koret. Mereka mau Betul. dapetin satu dulu. Dan mereka pengen ngerapiin lane-nya, dan ini yang membuat mereka juga harus menyita waktunya dari anak-anak Aura Fire. Balik lagi ke arah base-nya, mencoba untuk terreset kembali. Terreset tidak sengaja mungkin di sini dari Scalar-nya. Artevan menjadi lini paling depan, mencoba untuk maju ke arah depan, tapi Scalar-nya mencoba untuk nembahin ke arah Lord-nya. Kabuki di arah belakang, dan bahkan Albertnya juga masih sneaky mencoba untuk mencari momen yang tepat untuk menciptakan satu penculikan terhadap satu orang mungkin di arah belakangnya. Ini stacknya berapa ya, Prof? Kira-kira, Prof? Kalau misalkan 300. 3 menit ada sekitar dikali ini ya, 300 ya? 300-an mungkin. 300 ya? 300 atau 250. 300. Wow. Second claw. Satu tamparan lagi. Tapi ternyata Retribution akan dipakai ke dari seorang Kabuki. Nampaknya masih dipakai Bung Koret. Terbang dia, tapi dari sekarang terbakar. Kita lihat dari Flavinya sudah ke depan Godify-nya, tapi belum bisa untuk membunuh satu orang. Dan bahkan Ainya juga harus flicker ke arah belakang, cabut ke arah belakang, tapi dengan Albert masih ada Widow Fletcher, masih ada Fari juga mencoba untuk dilindungi. Albert tidak satu poin kill, yang tadi pecah, dibalaskan itu saja. Kabuki masih santai dapat 2 kill. Oh my god, Albert tersantar. Oh my god, Kabuki pun sama. Dapat Tersisa satu. ini Pacana. Tersisa pesangan suara diri. Super Minion bergerak. Akankah RRQ Hoshi mampu melakukan end? Sesuai dengan kata-kata RRQ Hoshi, tampaknya mereka akan memadamkan api dari Aura Fire dan wipe. Ini bencana. Oh my god, RRQ Hoshi take the game. 3-2-1 atas Aura Fire. Dipadamkan begitu saja, dihancurkan begitu saja. 2-1.